Di sini hadir pemateri kita, abang kita, senior kita, Bang Satria, MSI. Beliau sudah keliling Indonesia dalam menyampaikan materi tentang Karang Taruna. Sebetulnya apa sih Karang Taruna itu wujudnya, dan bagaimana sih Karang Taruna itu bergerak. Nah, di kesempatan ini saya persilahkan waktunya full buat Abang Satria. Nah, nanti di sesi berikutnya kalau ada teman-teman yang mau bertanya, saya kasih kesempatan 2 pertanyaan. Ya, itu aja ya. Kita mulai di season yang keduanya, yaitu pemaparan materi tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan Permensos tentang Karang Taruna. Untuk beliau yang terhormat Abang Satria, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ke Tegal Karang, ke rumah paman. Asik. Lewat jembatan jangan sampai terjatuh. Dengan semangat Karang Taruna Palimanan, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Rabbi sahli sabri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para senior di sini, ada Kang Dangi, Kang Bagja, Kang Mas Raji. Yang saya hormati Ketua Pengurus Karang Taruna Kabupaten Cirebon, Kang Eka Wildanu beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua Pengurus Karang Taruna Kecamatan Palimanan, Kang Jailani beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua-Ketua Karang Taruna Kecamatan se-Kabupaten Cirebon yang berkenan hadir. Ada penyanyi terbaik kita, Kang Beta, kemudian ada Kang Nur, ada Ketua Karang Taruna Depok, Ketua Karang Taruna Plumbon, Mas Nono, ada siapa lagi, Kang Hamid ya, Jamblang. Kemudian yang saya hormati Ketua Karang Taruna Bina Karya Desa Tegal Karang, Kang Suwito beserta jajaran. Tuan rumah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan, karena dengan berkat rahmat hidayah beliau, hidayah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diperkenankan hadir pada malam hari ini, berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi. Semoga dengan silaturahmi kita dimudahkan jalan kita, diberkahkan rezeki kita, kemudian dipanjangkan usia kita. Alhamdulillah, saya tadi mendengarkan dari awal sampai akhir, menyimak. Yang jadi fokus saya luar biasa, Kang Suwito sebagai Ketua Karang Taruna Bina Karya Desa Tegal Karang, Tegal Karang, betul ya? Benar. Saya melihat moto yang luar biasa, bigger, stronger, dan better. Ini luar biasa nih. Jarang-jarang di Karang Taruna punya logo, punya moto yang luar biasa. Moto kita Karang Taruna itu adalah Aditya Karya Mahaprayoda. Tapi masing-masing silakan punya moto sendiri untuk membangun motivasi, silakan. Jadi bigger, stronger, dan better. Karang Taruna memang bigger, terbesar. Apa yang terbesar? Anggotanya paling besar. Jadi itu yang harus jadi kebanggaan. Anggotanya paling besar, the bigger. Artinya organisasi ini juga besar. Kemudian stronger, paling kuat. Kenapa paling kuat? Karena secara legal kita kuat. Diatur undang-undang, PP, Permensos, dan SK-nya kemudian dari pemerintah. Dan better, harus menjadi yang terbaik, terutama dalam pengabdian. Oh ya, sebelumnya saya ingin klarifikasi Ketua Karang Taruna Desa, Kang Suwito, saya bukan pengurus Karang Taruna Provinsi, tapi kebetulan sudah bukan pengurus Karang Taruna Provinsi,
juga sudah bukan pengurus nasional, walaupun sudah 4 periode di pengurusan nasional, tapi sekarang sudah tidak. Dan ya Kang Jalani menghubungi saya bilang saya apa kapasitasnya, saya orang biasa gitu. Ya secara pribadi aja Bang. Memang kebetulan saya tim konsultan di Kementerian Sosial sampai hari ini masih, yang membidani beberapa peraturan Permensos segala macam. Kebetulan saya yang ikut menyusunnya. Kemudian ADART yang sudah disahkan di dalam Temu Karya Nasional tahun 2020 juga alhamdulillah saya ikut menandatangani sebagai pimpinan sidang. Memang banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi sebagai platform dari Karang Taruna, tapi saya ingin mengingatkan di atas daripada apa yang kita kemudian kembangkan sebagai moto bigger, kemudian stronger, lalu better, itu tentu yang paling jauh, yang paling mendalam yang harus kita punya, miliki adalah Karang Taruna itu mau program sebaik apapun, mau program sehebat apapun, kalau dia tidak dalam kerangka kebersamaan, dia tidak dalam kerangka kesetiakawanan sosial, dia tidak dalam kerangka keguyuban, dia tidak dalam kerangka kekeluargaan, maka itu bukan Karang Taruna. Karena Karang Taruna harus dibangun di dalam fondasi seperti itu. Artinya di Karang Taruna tidak boleh saling meniadakan, tidak boleh. Tidak boleh bermusuhan, tidak boleh. Di Karang Taruna itu harus mengikat, harus mempererat persaudaraan, persahabatan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena organisasi itu cuma 5 tahun. Coba bayangkan Anda cuma 5 tahun masa bakti, betul? Nah kalau kita bermusuhan kemudian setelah 5 tahun mau terus musuhan, kan tidak. Justru kerangka dasar organisasi ini sebagai organisasi sosial adalah untuk membangun kebersamaan, untuk membangun jejaring yang kuat dalam silaturahmi. Karena nilai terbesar Karang Taruna ada di situ. Jadi yang kita bangun melalui fondasi di dalam Permensos itu adalah itu. Makanya Karang Taruna disebut sebagai organisasi yang berwatak sosial. Apa yang tersirat dari watak sosial adalah Karang Taruna tidak boleh konflik. Tidak boleh, organisasi ini adalah organisasi yang non konflik. Organisasi ini adalah organisasi yang tidak boleh cari untung atau nirlaba, tidak boleh. Lalu organisasi ini adalah organisasi yang non partisan, tidak boleh berpolitik. Nah, tentu dah banyak tersirat pertanyaan dari 3 makna sebagai organisasi sosial. Sebagai organisasi sosial dia prinsipnya melayani, prinsipnya untuk kemanusiaan. Kalau kita bisa memberi manfaat, maka kita tentu akan bisa melayani orang lain, terutama orang-orang yang tergolong PMKS. Tahu PMKS? Atau sekarang disebut PPKS, yaitu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Kenapa? Karena Karang Taruna adalah PSKS, yaitu potensi sumber kesejahteraan sosial. Tadi luar biasa Kang Suwito menyampaikan bahwa kita nggak perlu bantuan subsidi pemerintah, kita udah bisa jalan, luar biasa. Itu yang juga menjadi prinsip saya ketika saya menjadi ketua Karang Taruna Kelurahan berapa puluh tahun yang lalu di Jakarta. Sebagai ketua Karang Taruna Kelurahan ada subsidi pemerintah, saya anggap itu bonus. Kenapa? Setelah kita betul-betul berbuat untuk masyarakat, kita gandeng semua pihak, kita gandeng semua orang yang punya sumber daya, maka kita bisa berjalan. Tapi kita harus bisa melihat dulu potensi lokal kita apa. Potensi yang kita miliki bukan hanya sumber daya manusia, tapi juga banyak program yang kita bisa kendalikan kalau kita bisa mengedepankan potensi dalam negeri, potensi di internal kita. Jadi jangan, betul, Karang Taruna Desa itu tidak boleh bergantung dari adanya anggaran yang disediakan pemerintah, tidak boleh. Ada pertanyaan, nah kalau kami nggak punya dapat anggaran dari pemerintah, kami nggak bisa jalan. Itu bukan Karang Taruna. Karena Karang Taruna harus bisa melihat potensi di internalnya sendiri dulu. Nah, itu kira-kira gambarannya orang organisasi ini yang punya prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda. Kalau kita punya prinsip seperti itu, pembentukan pertama kali Karang Taruna dibilang dari, oleh, dan untuk masyarakat, terus kita mengandalkan anggaran pemerintah, prinsip itu hilang.
Nah, artinya yuk kita kejar dulu potensi yang ada di dalam negeri kita, potensi yang ada di dalam masyarakat kita, potensi yang ada di dalam diri kita. Sudahkah kita betul-betul bisa melihat, menemukan potensi yang ada dalam diri kita dulu? Anggota itu potensi. Coba Kang Suwito, anggota Karang Taruna Tegal Karang ini berapa orang? Berapa orang? Pengurusnya kurang lebih 30 bang. Pengurus, anggota? Anggotanya seluruh pemuda udah mengakui. Hanya sebagian yang memang tidak Nah, mengakui. kalau anggota Karang Taruna kan usianya 13 sampai 45. Ya. Pernah dihitung nggak yang 13 sampai 45 berapa orang? Belum. Itu anggota kita. Maka 13 sampai yang 45 itu hampir 50% lebih dari penduduk. Coba lihat di kantor KUU. Pasti 50% lebih dari penduduk itulah anggota kita. Luar biasa. Itulah the biggest. Karena anggota kita itu paling besar. Walaupun sifatnya stelsel pasti. Tapi itu tantangan untuk dikelola itu yang jumlahnya 1345. Dia sekaligus ada masalah di dalam itu. Karena kita pasti bisa lihat yang 1345 itu masalahnya apa? Ada pengangguran, ya kan? Ada yang cacat mungkin, ada yang disabel, ada yang masih di bawah kemiskinan segala macam di 1345. Tapi kemudian di situ juga ada potensi. Pernahkah kita tahu di 13 sampai 45 itu ada yang S1, S2, S3? Pernah tahu nggak? Yang punya keterampilan apa, yang punya pekerjaan di bidang apa dan sebagainya. Itu menjadi modal besar kita, modal dasar kita untuk merancang program, khususnya program-program yang untuk generasi muda. Karena program Karang Taruna diarahkan untuk prioritas di 13 sampai 45 tahun. Boleh nggak kita kemudian menangani program yang untuk anak-anak di bawah itu, SD atau lansia? Boleh. Tapi pertanyaannya kembali kepada kita, sudahkah kita memprioritaskan program untuk yang 13 sampai 45 tahun? Itu pertanyaannya kembali. Nah, di situ ada unsur anak dan remaja. Anak itu disebut anak sesuai undang-undangnya sampai usia 18 tahun. Itu yang disebut anak. Lepas ke atas 18 sampai 20-an itu remaja. Nah, 20-25 ke atas itu sudah dewasa awal. Seperti itu dalam tatanan psikologis. Seperti itu. Maka tentu perkembangan anak itu juga menjadi concern kita. Jawa Barat kemarin itu punya program, mungkin hari ini masih yang disebut Rumah Belajar Anak Bintang. Kemudian ada program yang disebut pengasuhan, itu parenting segala macam. Jadi di sini mumpung juga ada ibu-ibu, Karang Taruna bisa mensosialisasikan, bisa mengkampanyekan bagaimana sih pengasuhan yang baik kepada anak-anak kita gitu. Kenapa? Jangan salah, ini anak-anak kita nih, adik-adik kita yang usianya mungkin di bawah 7 tahun, 10 tahun, ini kader nih, calon-calon anggota Karang Taruna. Jadi kalau kita punya calon anggota Karang Taruna yang sudah mulai terdidik, sudah mulai terasuh dengan baik, dengan pola pengasuhan yang baik, pendekatannya lihat aja Anahal misalnya, Anahal 178. Bagaimana anak kita didekatkan hati, pendengaran, pikirannya. Itu sudah dimulai. Ada usia emas, golden age. Umur 0 sampai 3 tahun itu harus betul-betul nih kalau ibu-ibu nonton sambil ngasuh anaknya biasanya main HP atau lagi ngapain. Padahal anak itu betul-betul harus lebih banyak didekatkan dengan 6.000 kapasitas otaknya yang membuat peniruan. Itu nanti anak akan di 0 sampai 3 tahun itu nanti akan seperti itu. Nah, kalau misalnya 0 sampai 3 tahun sudah banyak mendengarkan pengajian, sudah banyak mendengarkan hal-hal yang baik, maka dia pertumbuhannya lihat nanti 12 tahun ke atas, itu akan luar biasa. Nah, ini juga buat teman-teman yang sudah berumah tangga atau yang belum menikah. Ini mulai melihat bagaimana pentingnya pengasuhan bapak misalnya. Ini kan kebanyakan pengurus Karang Taruna juga udah bapak-bapak ya. Nah, udah bapak-bapak nih. Kebanyakan kalau anak-anaknya, dia bapaknya baru pulang capek. Anak-anaknya kemudian masih kecil, terus minta perhatian. Oh enggak, nggak capek gitu. Udah istirahat. Jadi anaknya lebih banyak ke ibu. Padahal yang namanya pengasuhan itu harus seimbang. Dia dimana bapak juga harus terlibat di dalamnya. Menggendong, mengasuh, mendekap segala macam. Kalau netain nggak mungkin kalau bapak kan. Nah, itu yang diperlukan oleh anak.
Nah, kalau pertanyaan dari bapak ke anak itu biasanya apa? Udah makan belum? Lagi apa? Jadi pertanyaan itu kebanyakan pertanyaan fisik. Padahal yang paling benar pertanyaan kita kepada anak, apalagi sebagai bapak, sebagai ibu, itu harus lebih banyak kepada pertanyaan yang sifatnya psikologis. Bagaimana hari ini? Kamu senang nggak? Segala macam itu. Nah, ini akan memicu perkembangan anak. Pertama, dia diperhatikan. Yang kedua, dia menjadi lebih punya jiwa yang bagus ke depannya untuk pertumbuhannya. Nah, ini contoh bagaimana agenda parenting yang bisa dikedepankan Karang Taruna. Termasuk kalau kita kerjasama dengan kepolisian atau segala macam, itu polisi dalam pendekatan, apalagi anak-anak yang misalnya bermasalah, yang sering narkoba, nyekek botol segala macam gitu ya, itu lebih banyak harus pendekatan yang soft. Nah, ini diajarin di kerjasama sama polisi, sama petugas keamanan dan lain sebagainya. Jadi sudah mulailah kita kemudian ngajak anak-anak kita, adik-adik kita untuk berkarang taruna itu secara soft. Kan banyak nih anak-anak adik-adik kita yang SMP, SMA yang dia sudah anggota Karang Taruna. Tapi ada kesulitan nggak kita untuk mengajak mereka untuk bergabung di Karang Taruna? Ada nggak? Pasti ada. Kenapa? Karena kita umumnya mengajak mereka itu sesuai dengan alam kita, sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi kita jarang sekali kemudian mengajak mereka terlibat sesuai dengan alamnya mereka. Hari ini apa yang lagi tren? Mobile Legend atau apapun, game, animasi dan lain sebagainya. Kita anggap ada beberapa kita malah menganggap itu suatu kecenderungan yang tidak baik, itu negatif. Padahal harusnya kita melihat itu sebagai iklim, sebagai suasana yang mereka sedang nikmati. Karena anak itu remaja, itu nggak boleh kemudian hari indahnya, hari bermainnya kita kacaukan, tidak boleh. Nah, Karang Taruna masuk dengan konsep bahwa kita menerima kondisi mereka, kemudian kita mengarahkan. Yuk kita adain aja lomba sport, Mobile Legend, nggak apa-apa kita adain itu. Jadi lebih diarahkan seperti itu. Apalagi misalnya minat mereka hari ini soal olahraga dan lain sebagainya. Tadi disampaikan Kang Suwito luar biasa. Memang itulah prinsip dasar dibentuknya Karang Taruna untuk melakukan pencegahan, untuk tindakan preventif. Karang Taruna lahir 26 September 1960. Awalnya dibentuk karena untuk kebutuhan itu, melakukan pencegahan. Sebuah studi psikologis menyebutkan bahwa Karang Taruna lahir itu karena remaja, anak-anak punya 5 kecenderungan. Pertama, kecenderungan belajar. Kedua, kecenderungan berorganisasi, berkumpul. Ketiga, kecenderungan berkesenian. Yang keempat, kecenderungan berolahraga. Satu kecenderungan disebut kecenderungan tidak jelas. Artinya kalau energi besar mereka, energi positif mereka tidak diarahkan untuk berolahraga, tidak diarahkan untuk berkesenian, tidak diarahkan untuk belajar, tidak diarahkan untuk berorganisasi atau berkumpul, maka dia pasti lari ke kecenderungan itu. Ya tawuran, ya narkoba, ya free sex dan sebagainya. Nah, Karang Taruna tugasnya di situ, sehingga lahirlah Karang Taruna, dibentuklah Karang Taruna dengan pertama kali mengedepankan kegiatan yang sifatnya pencegahan, yang disebut ROK atau ROK. Apa itu ROK atau ROK? Rekreasi, olahraga, dan kesenian. Dengan kebiasaan Karang Taruna sejak lahirnya melakukan kegiatan olahraga, kesenian, maka lama-lama Karang Taruna menyelenggarakan porseni. Dan kebiasaannya akhirnya Karang Taruna lah yang selalu melakukan kegiatan ketika ada kegiatan 17-an. Sehingga image-nya Karang Taruna menjadi organisasi 17-an. Setuju nggak kalau Karang Taruna disebut sebagai organisasi 17-an? Harus setuju. Harus setuju. Karena di Republik ini tidak ada organisasi yang punya image, yang punya citra sebagai organisasi 17-an. Tidak ada. Selain Karang Taruna. Coba sebutin ke saya, ada nggak organisasi dengan image di Republik ini sebagai organisasi 17-an? Tidak ada. Dan harus kita akui itu sebagai brandnya Karang Taruna. Cuma harus ada penjelasan bahwa kita nggak hanya 17-an. Ya kedua, tapi kita juga bikin kegiatan ekonomi, kewirausahaan, kita bikin wawasan kebangsaan, kita bikin kemudian kegiatan pendidikan, pelatihan. Jadi biarkan ambil itu menjadi bagian dari brand kita bahwa Karang Taruna organisasi 17-an. Coba di desa kelurahan, siapa lagi yang menyelenggarain 17-an kalau bukan Karang Taruna?
karena kita tumpuan daripada masyarakat kita. Nah, itu kira-kira gambarannya filosofi kelahiran Karang Taruna. Jadi yuk, Karang Taruna ini kita bangun untuk meraih sebanyak-banyaknya tingkat partisipasi, untuk merangkul sebanyak-banyaknya anak muda kita sejak dia sebelum masuk menjadi anggota 13 tahun yang usianya masih kecil-kecil tadi 7 tahun ke bawah, kita bina pengajian segala macam gitu ya. Dulu saya berkarang taruna itu dari remaja masjid itu lo masuk, baru kemudian pelan-pelan masuk Karang Taruna. Jadi caranya masuk kita ke iklim teman-teman, jangan kemudian ujuk-ujuk anak-anak lagi main game segala macam, kita rapat Karang Taruna, ya nggak bisa kalau pendekatan kayak gitu. Kita kumpul kegiatan Karang, tidak bisa. Betul, organisasi Karang Taruna ini organisasi yang formal, diatur undang-undang, peraturan pemerintah, Permensos segala macam. Tapi pendekatan harus tetap pendekatan yang sangat fleksibel untuk kita berada di masyarakat, memberdayakan mereka. Nah, itu kira-kira gambarannya teman-teman secara organisasi. Filosofi Karang Taruna itu ketika teman-teman keluar rumah, keluar dari keluarga, melihat pekarangan kita sudah bagus, lihat keluar jalanan kotor, got kotor segala macam, kemudian teman-teman menggerakkan itu, ada kepedulian. Nah, prinsip Karang Taruna ada di situ. Walaupun itu teman-teman tidak masuk di organisasi Karang Taruna, tapi begitu menjalankan prinsip itu Karang Taruna. Nah, kepedulian kepada masyarakat segala macam, kalau digerakkan, kalau diorganisir, maka itu akan sangat bagus. Mengorganisir, menggerakkannya ada di mana? Di wadah yang disebut Karang Taruna. Baik. Itu kira-kira sebagai pengantar, sebagai pemantik. Silakan. Baik, terima kasih Bang atas materi prolognya. Di sini banyak dari teman-teman Karang Taruna Desa yang mungkin kurang begitu memahami, mumpung ada pakarnya nih tentang Karang Taruna. Kita ini punya gak sih panduan dasar? Mungkin kalau ada ART pernah saya sharing. Nah, di sini kita mau membahasnya substantifnya ke Permensos, Bang. Permensos ini apa sih panduannya? Karena saya juga udah di WA nih. Jangan terlalu lamaan dong katanya. Udah malam. Nanti si betanya juga udah ngantuk duluan Bang. Jadi paling langsung ke substantif mengenai isi Permensos. Mungkin lain waktu next kita akan lebih mengerucut di forum dengan diskusi pematangan tentang kewirausahaan atau pematangan tentang bagaimana sih pengembangan keorganisasian. Karena terus terang di Balimanan juga banyak banget kendala, dari 12 desa aneka ragam semuanya kendalanya gitu kan. Nah, di sesi ini mungkin kami butuh saran langsung ke substantifnya mengenai Permensos ini, Bang. Monggo, Bang. Ya, bicara Karang Taruna memang tidak bisa sejam 2 jam. Kemarin di Gunung Jati saya sampaikan bahwa kalau kita bisa 3 hari 3 malam sambil ngopi, wah itu bisa kebahas tuntas semua. Karena banyak aspek yang bisa kita bahas, kita kaji di dalam Karang Taruna. Permensos sendiri merupakan langkah maju 25 2019 ini. Kenapa saya sebut langkah maju? Karena ada paradigma di sebelumnya, ada pandangan seolah-olah pemerintah mengatur betul Karang Taruna hingga kepada sendi kehidupan berorganisasinya. Tapi hari ini, karena itulah judul Permensos sebelumnya 77/2010 disebutkan pedoman dasar Karang Taruna. Kalau namanya pedoman dasar, maka dia tuh tentu harus merupakan hukum dasar. Walaupun kita punya PDPRT sebelumnya. Kenapa? Karena pedoman dasar dan pedoman rumah tangga, pedoman dasarnya kemudian diadopsi untuk disahkan menjadi sebuah peraturan Menteri Sosial. Tapi kemudian kita rubah itu, karena kebetulan mungkin saya sebagai tim konsultan mewakili teman-teman praktisi di Karang Taruna, karena juga merangkap pengurus saat itu, kita rubah akhirnya peraturannya disebut peraturan tentang Karang Taruna, bukan tentang pedoman dasar Karang Taruna. Nah, itu kemudian menjustifikasi, kemudian melegalkan bahwa Karang Taruna itu diatur secara umum saja dalam Permensos untuk membangun tata hubungan
antara Karang Taruna dengan pemerintah. Jadi Permensos itu lebih mengarah ke situ, tata hubungan. Maka itu banyak ada beberapa pasal yang menyebutkan hal-hal terkait dengan organisasi apa segala macam lebih lanjut diatur dalam AD/ART seperti itu. Nah, itu yang menjadi sesuatu yang berbeda dari Permensos sebelumnya. Jadi ada semacam kewenangan otoritatif, ada yang haknya diberikan kepada Karang Taruna untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Permensos hanya membuka wacana bahwa di Permensos itu tata hubungan dengan pemerintah itu begini. Kemudian pemerintah memberikan kewenangan kepada Karang Taruna bukan hanya mengatur kehidupan organisasinya, tapi juga kemudian memberikan kewenangan kepada Karang Taruna untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara umum, secara paripurna. Walaupun saya setuju dengan Kang Suwito bahwa yang dibangun, yang diberikan kewenangan kepada Karang Taruna itu bukan hanya bidang kesejahteraan sosial, bukan hanya bidang sosial. Semua bidang bisa dilakukan oleh Karang Taruna, mau lingkungan hidup, mau apa, kehutanan, pertanian, segala macam, nggak apa-apa. Silakan, sepanjang memang arahnya untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Jadi organisasi ini dibuka seluas-luasnya peluang untuk bekerja sama dengan mitra teknis, dengan mitra lainnya, bukan hanya dengan sosial, tapi dengan dinas-dinas kehutanan, perkebunan, peternakan, tenaga kerja segala macam bisa bermitra. Karena mereka menjadi pembina teknis bapak-bapaknya Karang Taruna yang lain. Kalau Karang Taruna punya bapak kandungnya itu sosial, maka bapak-bapak yang lain ini, paman-pamannya ini, yang lain pembina teknis yang harus juga ikut membesarkan Karang Taruna. Nah itu yang kemudian betul-betul dikuatkan di dalam Permensos. Nah karena itu aturan-aturan kerumah tanggaan, aturan-aturan internal Karang Taruna akhirnya dilegitimasi oleh Permensos untuk diatur oleh Karang Taruna di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dengan demikian secara keorganisasian hukum dasarnya Karang Taruna itu adalah di AD/ART, termasuk dalam hal pengesahan kepengurusan, pengukuhan kepengurusan, masa bakti yang sudah berubah dari 3 tahun menjadi 5 tahun. Itu perubahan-perubahan penting. Kemudian juga batasan-batasan Karang Taruna itu seperti apa. Saya sudah menyebutkan di awal, tidak boleh cari untung atau nirlaba, tidak boleh berpolitik. Kemudian Karang Taruna tidak boleh konflik. Nah itu yang prinsip-prinsip dasar yang harus teman-teman ambil, yang harus teman-teman resapi, bangun dan kembangkan, bahwa Karang Taruna itu adalah rumah besar. Rumah besar itu harus selalu disatukannya dengan hati, bukan dengan kepentingan. Kalau ketika organisasi lain mungkin syarat kepentingan, maka Karang Taruna tidak boleh membangun marwahnya dengan syarat kepentingan. Kepentingannya hanya untuk kepentingan masyarakat banyak, kepentingan warga Karang Taruna, bukan untuk pribadi-pribadi. Jadi hari ini tidak zaman di Karang Taruna orang saling sikut mencari merebut posisi, tidak. Karena percuma mau dikasih posisi sekjen, mau dikasih wakil ketua umum, dia nggak apa-ngapain, percuma. Karena ini organisasi kerja, ini organisasi kinerja. Jadi nilainya di situ. Kalau Anda di pengurus cuma sebagai anggota seksi, tapi Anda berbuat, punya peran, itu lebih bernilai daripada misalnya ketua, wakil ketua, sekjen di posisi itu, tapi nggak apa-ngapain, buat apa? Gitu. Toh Anda juga tidak bisa kemudian menginjak Karang Taruna untuk ngambil kepentingan yang lebih luas dari itu, tidak bisa. Karena ini mungkin ingatan buat para ketua. Karang Taruna ini harus dibesarkan oleh kita, bukan kita yang dibesarkan oleh Karang Taruna. Karang Taruna yang kita besarkan. Karena kalau Karang Taruna besar, otomatis kita ikut besar. Jangan kita yang kemudian membesarkan diri, Karang Taruna ditinggalin, diinjak begitu saja untuk sebagai batu loncatan. Tidak bisa. Ini bukan organisasi politik. Biasanya kalau urusan politik di desa itu Karang Taruna lebih sensitif. Apalagi kepala desa adalah pejabat politik. Kepala desaku itu pejabat politik. Sekali ketua Karang Taruna Mas Kang Suwito lebih berkibar, itu selalu ada tendensi. Wah ini jangan-jangan dia mau jalan ke nanti ke depan. Nah itu repotnya di situ. Karena banyak kasus saya juga ikut menangani seperti di Karawang.
Itu bahkan ketua Karang Taruna yang sudah terpilih si MWKT tidak di SK-in sama KUU, sama kepala desa. Gara-gara persoalan-persoalan sentimen seperti itu. Jadi memang harus ada. Saya 3 minggu kemarin ada koordinasi sebagai tim konsultan kementerian rapat dengan Kemendagri. Karena Karang Taruna ini saudara-saudara perlu diketahui punya dua peraturan yang dikeluarkan berbeda oleh kementerian. Satu Kementerian Sosial, satu Kemendagri. Kemendagri mengeluarkan peraturan tentang Karang Taruna yaitu Permendagri 18 tahun 2018. Yang mudah-mudahan kepala desa KUU juga baca itu. Karena kalau KUU kepala desa tidak baca Permendagri 18 2018, pemahamannya pasti akan beda. Karena di Permendagri 18 2018 Karang Taruna itu sebagai LKD, lembaga kemasyarakatan desa. Sama seperti PKK, sama seperti RT RW. Maka kalau hari ini masih ada Karang Taruna unit RW di SK-in sama Pak RW, itu salah besar, keliru besar. SK-nya harus dari Karang Taruna kelurahan, pengurus Karang Taruna desa. Nah, kalau itu benar. Gitu. Nah, itu yang pemahaman organisasi dan pemahaman administrasi yang mungkin ke depan bisa kita bahas lebih dalam. Siap. Karena kebetulan saya juga masih menjadi tim penilai Karang Taruna Teladan di tingkat nasional. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang dari tumbuh sudah berkembang lebih baik, lalu menjadi statusnya maju, apalagi jadi percontohan, itu yang nanti bisa ikut seleksi Karang Taruna Teladan, baik di provinsi kemudian di nasional. Mudah-mudahan Tegal bisa ya Bang ya? Bisa mudah-mudahan. Dulu waktu Kabupaten Cirebon ada ya? Ada, dulu Lurah. Desa Lurah. Tuh, di sini ada Ketua Karang Taruna Desa Lurah Kecamatan Kalau Bumbunya juga. juara 3 atau 4 provinsi gitu ya. Oh. Pengondo ya. Nah itu bisa nanti jadi teman sharing. Ya, Gimana saya sih? turun di Lurah kemarin diarak sama Mas Lama itu. Ditarik-tarik berarti ya Bang? Diarak-arak. Mabok nih Bang. Oke. Siap. Abang, mohon maaf nih karena waktu yang sempit dan sebetulnya kita masih pengen banget bercengkrama diskusi semacam ini. Kita perlu dan sangat penting ini untuk perbendaharaan kita dalam berorganisasi. Next nanti lain waktu ya Bang ya. Kalau misalnya Karang Taruna Kecamatan Palimanan ada forum, insya Allah kita dikasih sehat, dikasih kesempatan waktu, kita bisa berkumpul kembali nih Bang. Nah, soalnya saya udah diperingatin lagi nih, udah malam gitu, di WA lagi gitu. Ya, saya mungkin closing sebelumnya Siap ya. Siap enggak? Iya, tapi nanti mudah-mudahan waktunya tepat karena memang biasanya saya ada waktu di akhir pekan gitu. Kalau hari biasa, apalagi sekarang lagi saya sosialisasi untuk program Kementerian Pendidikan Kebudayaan sampai harus keluar kota juga agak padat gitu ya. Mudah-mudahan tepat dan ya malum lah cowok panggilan si Matupang yang belum tunggu panggilan dan tapi bukan sebagai pengurus ya, bukan sebagai pengurus Karang Taruna karena saya bukan siapa-siapa, sudah biasa ya sebagai tim konsultan boleh, sebagai pribadi boleh gitu ya. Silakan gitu. Saya juga ada nantangin Jati itu kapan mau. Iya, saya tutup dengan pantun. Bang, sebentar Bang. Ya? Ada satu pertanyaan katanya Bang. Boleh. Sebelum ditutup pakai pantun gitu kan. Karena Bang Satria ternyata penggemarnya Abang Bolong itu yang suka berpantun. Enggak, barangkali ada pertanyaan. Kita buka 1 atau 2. Ada yang lain? Mas Wito dulu. Punten Bang Satria. Siap. Sebelumnya mohon maaf atas kekeliruan tadi pas menyebutkan keorganisasian yang sekarang. Itu semata-mata karena memang belum saling kenal Bang. Salam kenal saya dari pengurus Karang Taruna Tegal Karang. Mudah-mudahan setelah kenal ini kedepannya bisa menjadi sayang Bang. Nah, tertarik dengan pembahasan tadi dengan waktu yang sangat singkat ini, saya rasa kurang panjang nih waktunya, tapi mungkin next Kang Jalani minta tolong difasilitasi untuk Karang Taruna Kecamatan Palimanan untuk menimba ilmu dari Bang Satria. Pertanyaan singkat Bang dari saya terkait tadi pemaparan dari Bang Satria, bahwasanya Karang Taruna itu yang perlu digaris besarin ada 3 poin.
Yang pertama itu tidak boleh mencari keuntungan, tidak boleh berpolitik, dan juga tidak boleh konflik. Untuk berpolitik dan mencari keuntungan, insya Allah khususnya kami di Tegak Karang itu tidak bang. Tapi untuk berkonflik, kami juga tidak mencari konflik. Nah, tetapi kalau misalkan kami sebagai Karang Taruna itu sudah menggali potensi-potensi yang ada di wilayah kami sendiri, dan itu sudah clear secara MOU, secara kesepakatan dengan pihak yang kami bekerjasamakan, bang. Tetapi ada dari pihak lain yang mencoba untuk mengusik MOU yang sudah kami buat. Katakanlah itu misalkan dari pribadi atau dari organisasi lain, bang. Nah, kami sudah mencoba untuk tidak berkonflik. Kami sudah melakukan pendekatan yang persuasif, yang memang kekeluargaan. Tetapi mereka justru inginnya seolah-olah ingin berkonflik. Ada bahan. Saya ingin bertanya, apa yang mesti kami lakukan sebagai pengurus Karang Taruna Desa? Apakah kami tetap berpedoman terhadap patokan tadi, tidak berkonflik, atau memang kami hanya berkonflik tapi itu semata-mata untuk membela atau mempertahankan hak kami selaku putra daerah di wilayah kami sendiri? Nah itu, jadi, dan kalaupun nanti terjadi konflik, apakah kami kan selaku Karang Taruna itu berjenjang, ada kepengurusan di kecamatan, ada kepengurusan di kabupaten, bahkan sampai tingkat nasional. Dan apakah kami itu nanti mendapatkan perlindungan, bang, dari organisasi kami sendiri? Karena kami itu berkonflik atas dasar organisasi kami untuk memperjuangkan hak kami. Nah, mungkin itu, bang, pertanyaan dari saya. Mohon ditanggapi dengan waktu yang sangat singkat ini, bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi barangkali ada yang mau bertanya. Kalau enggak, ya langsung ditanggapi sama Bang Satria. Langsung, bang. Ya, Berarti langsung. saya udah kasih 3 gitu. 1, 2, 3, 3 gitu. Langsung, bang. Ya baik. Tidak berpolitik atau non partisan artinya memang Karang Taruna ada di garis demarkasi itu sebagai organisasi sosial. Tapi jangan lupa bahwa individunya punya hak politik. Jadi silakan kalau individunya. Kita yang kita jaga adalah lembaganya. Jangan ada sampai pernyataan Karang Taruna mendeklarasikan mendukung sini, jangan. Jadi harus kita junjung tagline Karang Taruna tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Itu yang penting. Nah kemudian yang berikutnya tidak boleh cari untung atau nirlaba, ya karena sebagai organisasi sosial tidak ada organisasi sosial yang domainnya nyari untung, tidak ada. Tapi bagaimana untuk program kita? Makanya di aturan boleh disebutkan Karang Taruna boleh membentuk unit teknis. Silakan Anda mau bikin web, Anda mau bikin koperasi, Anda mau bikin CV, Anda mau bikin PT sekalipun, silakan diperbolehkan. Karang Taruna ada saham di situ dan lain sebagainya. Nah, dari unit teknisnya, koperasi, CV mau apapun, ada setoran nanti ke Karang Taruna, institutional fee buat Karang Taruna, ke kas Karang Taruna. Dari situ Karang Taruna mengelolanya kembali, dikembalikan ke masyarakat menjadi program sosial. Nah, pada titik itu Karang Taruna disebut mandiri. Nah, nanti kalau penilaian Karang Taruna yang berprestasi atau teladan, itu ukurannya salah satu dari situ. Kalau kita sudah menerima sumber pembiayaan untuk kegiatan Karang Taruna sebagian besar secara dominan dari usaha yang kita miliki, itu top. Itu bisa levelnya Karang Tarunanya bisa juara ketimbang yang lainnya. Gitu. Karena hari ini masih banyak Karang Taruna yang masih berharap kepada subsidi, kepada kasih dana desa, APBD dan sebagainya. Nah, yang dicari adalah Karang Taruna yang mandiri seperti itu. Kemudian Karang Taruna tidak boleh konflik. Nah, ini yang penting karena Karang Taruna itu adalah lagu yang kita nyanyikan tadi milik kita semua. Karang Taruna milik kita semua. Artinya semua orang harus diakomodir di sini. Gak peduli warna, gak peduli warna kulit, gak peduli warna rambut yang udah dipilok yang segala macam, masuk sini gak apa-apa. Nah, tapi tentu karena basis